Assalamualaikum teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang masa dewasa dini, penyesuaian pribadi dan sosial. Berikut adalah penjelasan para pemateri atau para narasumber kami. Silakan disimak. Ya asdiqai, sa'ashrah lakum an khasais fi zamanil bulughi al-mubakir. Zamanul bulughi al-mubakir yani intiqalu zamanul saghir ila zamanin ukhra, yani zamanul bulughi al-mubakir. Afwan, fi lughatil Indonesia, di antara ciri-ciri zaman atau masa dewasa dini yaitu diantaranya disebut juga masa pengaturan atau masa di mana seseorang itu mulai mengatur gaya hidupnya, mulai berpikir masa kedepannya. Seperti contoh seseorang laki-laki yang mencari pekerjaan atau mulai memikirkan pekerjaan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Masa dewasa dini ini bisa disebut juga dengan masa di mana seseorang itu mulai bermunculan atau mulai menghadapi masalah-masalahnya sendiri, di mana ia mulai berpikir untuk memecahkan masalah tersebut tanpa orang tua. Artinya masa di mana orang-orang itu mulai berpikir lebih dewasa, mulai bisa mengontrol emosionalnya. Tugas perkembangan masa dewasa dini. Di sini ada banyak tugas-tugas seseorang yang telah mengalami masa dewasa dini. Di antaranya yang pertama, orang tersebut harus memikirkan atau mencari pasangan hidup, mencari seorang suami atau mencari seorang istri di mana yang cocok, yang sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya, orang tersebut bisa mengalahkan atau bisa mengontrol keegoisannya ketika hidup bersama dengan seorang istri ataupun seorang suami, di mana ia mau menerima pendapat dari istri atau dari suami dan tidak memenangkan pendapat diri sendiri. Selanjutnya dituntut adanya kebersamaan, adanya kesamaan secara pemahaman. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa bingung harus mengikuti cara ayahnya atau cara ibunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang perubahan minat pada masa dewasa dini. Nah, seiring dengan bertambahnya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban ketika menginjak masa dewasa, maka minat mereka itu akan mengalami pergeseran bahkan pengurangan terhadap sesuatu. Nah, adapun minat yang dianggap sebagai ciri-ciri orang dewasa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada minat pribadi, yang kedua ada minat rekreasional, kemudian yang ketiga ada minat sosial. Menuju minat yang pertama yaitu adalah minat pribadi. Nah, minat ini itu meliputi cara berpenampilan mereka, cara berpakaian dan memakai perhiasan, kemudian status mereka, kemudian simbol kedewasaan mereka, agama, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada minat rekreasional. Pada masa dewasa, apalagi menjadi orang tua, orientasi dari rekreasi mereka yaitu untuk menghilangkan kepenatan setelah lama bekerja. Rekreasi tersebut bisa berupa bertamasya, menyalurkan hobi, berolahraga, berbincang bersama teman-teman, dan lain-lain. Berbeda dengan masa remaja dan kanak-kanak yang hanya rekreasi semata, tidak ada tujuan tertentu.
Kemudian yang ketiga yaitu ada minat sosial. Nah, pada masa dewasa atau semakin bertambahnya umur, maka minat sosial mereka itu semakin bertambah. Apalagi kalau menuju usia di akhir 30-an menuju usia 40-an, minat sosial mereka itu semakin berkembang menjadi lebih baik dan semakin stabil. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini. Nah, berbicara tentang seks, tentu kita tidak terlepas dengan apa yang dinamakan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada masa dewasa dini ini, atau yang biasa disebut dengan masa dewasa awal, yaitu berumur 20-40 tahun, merupakan masa-masa di mana seorang mempunyai atau telah membentuk keluarga baru, dalam arti mereka sudah menikah. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa awal atau masa dewasa dini ini sangat-sangat sulit. Karena apa? Pada masa jauh sebelum masa remaja berakhir, anak laki-laki dan anak perempuan telah menyadari adanya peran seks yang telah direstui oleh masyarakat. Akan tetapi belum tentu mereka mau menerima, atau bahkan konsep tradisional yang telah direstui tersebut dimodifikasi atau bisa jadi diubah. Ada dua pembagian konsep dalam peran seks, yaitu konsep tradisional dan konsep egalitarian. Yang pertama yaitu konsep tradisional. Konsep tradisional adalah konsep yang tidak menekankan minat dan kemampuan pada seseorang, yaitu konsep ini merupakan konsep klasik yang sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya pria yaitu tugasnya sebagai pencari nafkah kalau di luar rumah, kalau di dalam rumah sendiri itu sebagai penasehat, sebagai orang yang mendisiplinkan anak-anak, sebagai pembuat keputusan. Nah, pada wanita sendiri, pada konsep tradisional ini wanita tidak diharuskan bekerja. Jikalau wanita pengen bekerja, itu pun hanya sebatas dalam bidang pelayanan seperti guru dan perawat, seperti itu contohnya. Nah, berbeda dengan konsep egalitarian, yaitu konsep ini menekankan pada kemampuan dan minat pada seseorang, yaitu pada konsep ini baik pria maupun wanita, baik di dalam maupun di luar rumah, mereka ini sama-sama bekerja sama. Mereka tidak seorang pria tidak harus malu karena istrinya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam pekerjaannya. Seperti contoh saja yaitu Menteri Luar Negeri, satu-satunya menteri wanita pertama kali di Indonesia, yaitu Ibu Retno, yang suaminya sebagai ketua RW. Nah, ini sebagai contoh konsep egalitarian, bahwa tidak harus malu jika wanita atau istrinya itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam pekerjaannya. Sekian. Bahaya personal dan sosial dalam masa dewasa dini. Bahaya di sini terdiri dari 4 bahaya. Yang pertama yaitu bahaya fisik, kemudian bahaya keagamaan, kemudian bahaya sosial, dan yang terakhir adalah bahaya peran seks. Yang pertama yaitu bahaya fisik. Bahaya ini terdiri dari cacat fisik, kemudian kesehatan badan, dan yang terakhir adalah penampilan yang kurang menarik. Akibatnya timbulnya perasaan frustasi, kemudian timbul rasa tidak percaya diri, dan yang terakhir yaitu mempersulit seseorang dalam kehidupan sosialnya. Kemudian bahaya yang selanjutnya adalah bahaya keagamaan. Bahaya ini terdiri dari yang pertama adalah penyesuaian diri dalam agama baru sebagai ganti agama keluarga yang dianutnya sejak kecil. Kemudian yaitu tekanan dari sanak saudara suami atau istri untuk menganut agama yang mereka anut dalam perkawinan campuran. Akibatnya
mengganggu emosional individu dalam masa ini. Kemudian, bahaya yang selanjutnya adalah bahaya sosial. Bahaya ini terdiri dari yang pertama adalah hambatan untuk bergabung dengan kelompok sosial tertentu. Kemudian, perasaan tidak puas terhadap peran yang ia mainkan dalam suatu kelompok untuk mencapai harapan kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mobilitas sosial yang mengharuskan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok barunya. Kemudian bahaya yang selanjutnya adalah bahaya peran seks. Bahaya ini sangat berpengaruh besar dalam penyesuaian diri, seperti Pria fokus untuk membuktikan bahwa ia akan menjadi pria yang maskulin dengan cara ia terus bekerja keras tanpa memperhatikan kesehatan tubuhnya. Sedangkan wanita, ia sangat terobsesi untuk tidak dianggap sebagai wanita rendahan atau diperlakukan inferior karena tugasnya yang hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you.